Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Kota Ambon, Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Warta Jemaat, tanggal 20 September tahun 2020. Majelis mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi warga jemaat. Kiranya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus untuk kemuliaan namanya dan kebahagiaan kita bersama. Majelis juga mengucapkan selamat atas berbagai kebahagiaan dan sukacita berkenan bertambah usia kelahiran dan perkawinan serta kebahagiaan lainnya. Ibadah Minggu tanggal 20 September tahun 2020 yang berlangsung pagi ini dipimpin oleh Pendeta Nyonya Ati Uniplaita Iwamoni. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat pertama sampai 20, liturgi yang digunakan saat ini adalah liturgi minggu ketiga. Kidung pujian yang digunakan minggu ini adalah Kidung Pujian 2 Sahabat Lama. Dentangan lonceng 3 kali jemaat diundang berdiri sambil melakukan Kidung Pujian 2 Sahabat Lama 112 ayat yang pertama. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada warga jemaat atas kehadirannya dalam mengikuti ibadah sekaligus dalam memberikan persembahan syukur dan persepuluhan serta bantuan moral maupun material dalam menunjang pelayanan dan pembangunan umat selama seminggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat senantiasa memberkati jemaat dan keluarga. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih, Pendeta SJ Uniplaita MTH Ketua, Penatua M. Watruti Maitimu Sekretaris. Selamat pagi bagi Ibu Bapak seluruh warga gereja Jemaat GPM Sinar Kasih Polri. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya mengundang semua berdiri dan kita sama-sama melakukan 2 Sahabat Lama nomor 112 ayat 1. Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah ini. Adalah baik beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi kita, kepadanya kami beribadah dengan penuh sukacita. Maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Sambil tetap berdiri, mari kita angkat pujian bersama 2 Sahabat Lama nomor 167 ayat 1 dan 3. Biarkan
Jemaat disilakan duduk. Sambil duduk mari kita mengaku dosa kita. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat. Kita bersungut dan mengeluh. Dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan mempertanyakan keberkatan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini. Ampunilah kami Tuhan atas egoisme, kesombongan iman, dan keangkuhan yang kami lakukan juga dalam keluarga kami. Oleh kasih setia Tuhan kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang maha kasih melingkupi kita dengan cintanya yang tak terbatas. Kita angkat pujian dengan melakukan 2 Sahabat Lama 128 ayat 1. Saya undang jemaat berdiri. Karena itu baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan lainnya. Dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kita sambut dengan melakukan 2 Sahabat Lama 107 ayat 1. Jemaat, di hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Tetapi sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan masing-masing keluarga kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan hari ini terambil dari Injil menurut karangan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Diulangi, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 yang baru saja kita baca dan dengar bersama
hendak menegaskan satu hal yang mendasar, yaitu soal kasih mengasihi sebagai dasar dari seluruh proses pelayanan yang dilakukan, baik itu di lingkungan keluarga, di tengah-tengah persekutuan gereja, tetapi juga dalam masyarakat. Jadi prinsipnya kasih atau mengasihi adalah dasar. Dan karena itu apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, jemaat dan masyarakat, mesti dilandasi dengan kasih, gitu ya. Karena itu kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 1 bagian B, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini sebuah penegasan bahwa kasih Kristus itu tidak kenal batas. Kasih Kristus itu melampaui segala sesuatu. Entah kita setia, entah kita tidak setia, entah kita berkhianat, tetapi kasih-Nya tidak pernah berkhianat. Itu yang Dia tunjukkan kepada para murid ketika mereka sementara makan bersama. Dan dasar kasih itu yang membuat Yesus melakukan sebuah akta yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh para murid. Kita baca, Yesus berdiri dan melakukan aksi membasuh kaki para murid. Umumnya kita memahami aksi membasuh kaki itu adalah kerelaan untuk melayani, gitu ya. Tetapi sebetulnya memiliki makna yang sangat mendalam dan mendasar. Dan karena itu ketika Yesus membasuh kaki para murid satu persatu dan tiba pada Simon Petrus tidak mau Yesus membasuh kakinya. Dan dia bilang, sekali-kali engkau tidak akan membasuh kakiku. Tetapi apa kata Yesus? Jika saya tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Jadi akta Yesus membasuh kaki para murid adalah bagian dari memurnikan para murid supaya layak masuk dalam persekutuan dan kebersamaan dengan Yesus. Jadi akta pembasuhan kaki ini biasanya juga dianalogikan sebagai proses membaptis, gitu ya. Karena kita tahu rumusan di dalam baptisan kudus adalah seseorang dibaptis berarti dia masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, gitu ya. Dan karena itu akta membasuh kaki itu adalah simbol dari pemurnian, simbol dari membasuh segala sesuatu yang membatasi seseorang untuk masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Membasuh kaki itu menjadi simbol dari sekali lagi memurnikan seseorang dari segala tindakannya, dari segala dosa yang dilakukan, dan layak bersama-sama dengan Yesus di dalam proses melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan melayani yang dilandasi dengan kasih.
Ketika Yesus berkata begitu, Petrus bilang, kalau begitu jangan hanya kaki. Seluruh tubuhku, kaki, kepala, semuanya dibersihkan. Karena mereka belum memahami apa makna dari seluruh proses akta pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Dan karena itu Yesus bilang, orang yang sudah bersih tidak perlu mandi, gitu ya. Orang yang sudah bersih tidak perlu dibersihkan. Orang yang sudah bersih cukup membasuh kakinya. Karena kaki adalah bagian tubuh yang kotor ya. Ini sebetulnya sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan kondisi para murid yang semuanya tidak sehat. Gitu ya. Di antara 12 orang itu ada yang hendak mengkhianati Yesus. Dan Yesus tahu itu. Gitu ya. Karena itu Yesus bilang, ya kamu sudah bersih, tapi tidak semuanya. Selalu saja ada orang yang tidak sehati dalam satu persekutuan. Tidak selamanya membangun hidup persekutuan keluarga itu sehati, pasti ada yang tidak sehati. Pasti ada orang yang memilih jalannya sendiri, gitu ya. Yang dicontohkan oleh para murid. Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah persekutuan, selalu saja ada orang yang berkhianat. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Jadi sekali lagi, kesediaan para murid, kesediaan kita sebagai orang percaya, kesediaan sebagai para pelayan yang bersedia untuk memberi hidupnya dibasuh, dibersihkan oleh Kristus melalui pengorbanannya yang luar biasa itu. Saat-saat ketika dia hendak dibunuh, dia ingin semua orang yang mengikutinya masuk sebagai bagian dalam persekutuan dengan dia. Ikut menderita, ikut mati, tetapi kematian yang pada akhirnya membawa kemenangan. Itu yang hendak dikatakan oleh Yesus. Dan karena itu setelah seluruh proses akta pembasuhan kaki itu Yesus lakukan, dia bilang kepada para murid, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang aku ini guru dan Tuhan, kalau aku adalah guru dan Tuhan yang bisa melakukan akta pembasuhan kaki, ini adalah sebuah teladan bagi kamu. Kamu sebagai pengikut, kamu sebagai pelayan, kamu sebagai orang percaya, aku telah meninggalkan teladan bagimu. Dan karena itu saling membasuh kaki, saling melayani, saling membasuh kaki, saling melayani sebagai tanda dari saling mengasihi. Kuncinya di situ. Jadi kalau majelis jemaat, apakah itu pendeta, penatua, diaken yang dipanggil masuk di dalam barisan bersama dengan Kristus, maka dalam segala situasi baik atau tidak baik keadaannya, ada ancaman ataupun tidak, mesti rela membasuh, rela memurnikan, rela melayani, walaupun mungkin dengan air mata. Tapi itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama.
tanpa batas, sama seperti kasih Kristus dari awal sampai akhir. Ketika menghadapi tantangan dan situasi yang sulit, dia akan diproses, diadili, dijatuhi hukuman mati di tiang kayu salib. Tetapi dikatakan di ayat pertama bagian B, kasihnya dari awal sampai kesudahannya tidak berakhir. Kita sudah berkomitmen sebagai para pelayan yang adalah hamba. Kita sudah berkomitmen sebagai warga gereja untuk mengasihi dan mengikuti Yesus. Maka kerelaan, kesadaran untuk saling membasuh, untuk saling melayani, untuk saling memurnikan, untuk saling menjaga hidup adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan karena itu kalau bacaan ini kita renungkan di hari ini ketika kita masih menghadapi situasi yang sulit, pertanyaannya bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan ajaran Yesus untuk mengasihi dengan tanda melayani, membersihkan hidup sesama, hidup kita dari hal-hal yang mengancam itu dalam situasi pandemi COVID-19 atau virus corona. Bagaimana kita menerapkan saling membersihkan, saling memurnikan, saling mengasihi, dan saling melayani di tengah situasi yang sulit ini. Saya mengajak kita untuk menyimak lagu yang dibawakan oleh para artis ibu kota dengan judul Satu Cara. Saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Melangkah dengan angkuhnya, melangkah dengan benci. Kini kita harus berhenti. Itu satu cara mengobati. Kita akan melewati masa yang tak pasti. Hanya satu cara mencintai. Tuhan punya satu cara. Ingatkan manusia untuk saling mencinta.
Jemaat, kita baru saja menyaksikan video para artis yang menyanyikan lagu judulnya Satu Cara. Syair itu mengisyaratkan bahwa Tuhan punya satu cara untuk menyelamatkan kita manusia yang sedang menghadapi ancaman kematian, terutama virus corona. Dan lagu itu sejiwa dengan bacaan Alkitab hari ini, bahwa satu cara yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan hidup yang sedang terancam itu adalah mencintai. Sekali lagi, satu cara yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan hidup yang sedang terancam itu adalah mencintai atau mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi anggota keluarga kita, kita mengasihi anggota gereja kita, warga jemaat kita, satu pesannya adalah tinggal di rumah kalau tidak ada hal penting yang mendesak untuk keluar rumah. Kalau kita mengasihi, karena itu cara Tuhan mengasihi kita, maka kita mesti disiplin mengikuti protokoler kesehatan yang terus-menerus dikumandangkan. Kita pakai masker, benar semua orang pakai masker, tapi tidak sesuai dengan aturan. Kita perlu jaga jarak, tapi kadang-kala mengabaikannya. Kita perlu cuci tangan, dan itu hal-hal yang penting sebagai cara kita mengasihi sesama. Itu cara-cara yang paling sederhana. Karena itu di akhir khotbah ini sangat ingin mengajak kita. Hanya Tuhan punya satu cara, sekali lagi. Hanya Tuhan punya satu cara yang sederhana. Mengasihi, mencintai. Bukan terpaksa atau bukan dipaksa, tetapi dengan kesadaran yang penuh kita melakukannya. Karena apa? Tuhan kita yang adalah guru, Yesus yang adalah guru dan Tuhan sudah melakukannya, dan dia meninggalkannya sebagai teladan yang tak akan pernah pupus. Mari kita belajar dari teladan Kristus, mengasihi walaupun sulit, situasinya sulit, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih. Tuhan mengasihi kita. Amin. Jemaat, untuk menolong kita menghayati pemberitaan firman Tuhan tadi, saya mengajak kita semua untuk melakukan lagu melayani lebih sungguh. Melayani
Saya undang jemaat berdiri untuk kita sama-sama mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberi kepada kami teladan hidup, yang mesti rela saling mengasihi, saling melayani, saling membasuh, saling memurnikan, karena kami saling mengasihi. Kami terus membangun hidup dalam cinta kasih untuk menerapkan cinta kasih Kristus yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pengorbananmu di tiang kayu salib, kematianmu yang membawa kemenangan karena Engkau hidup dan memberi kepada kami kehidupan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, mulai dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, dari orang tua yang sudah beruban putih yang tidak bisa lagi melakukan aktivitas, sampai kepada anak-anak yang menyusui, bahkan janin dalam kandungan ibu. Tuhan lindungilah, jaga, pelihara, supaya semuanya tetap selamat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah. Sudah begitu banyak orang yang terjangkit. Karena itu ya Tuhan, lindungilah dan selamatkanlah kami. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kasih itu jamah, kuatkan, sembuhkan dan pulihkan. Karena Engkaulah dokter yang benar. Tuhan memakai para medis, para juru rawat, tetapi juga seluruh anggota keluarga untuk memberi perhatian dan pelayanan. Doa kami bagi anak-anak yatim, yatim piatu, janda, duda, orang-orang yang bergumul untuk hidup dari hari ke hari. Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Angkatlah beban-beban mereka, supaya mereka bisa menikmati hidup yang baik. Dan karena itu kami berdoa untuk para pelayan, para pendeta, para penatua, para diaken, dan seluruh perangkat pelayan, baik pribadi tetapi juga keluarga rumah tangga, supaya Tuhan memberi kemampuan kepada mereka untuk melayani umat yang tersebar di berbagai tempat. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 tentu mereka takut. Tetapi kami percaya Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang mengutus mereka, maka Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kesehatan. Walaupun mereka melayani seringkali sakit, lemah, tetapi Tuhan pulihkan. Supaya para pelayan-Mu ini melayani karena cinta, karena kasih. Mereka melayani dengan tulus ikhlas, walaupun kadangkala keluarga merasa diabaikan. Istri, suami, anak-anak, cucu
sangat membutuhkan, tetapi umat-Mu juga membutuhkan mereka. Karena itu beri hikmat dan Roh Kudus bagi mereka, supaya mereka bisa mengelola hidup, menata pelayanan ini sebaik mungkin, supaya umat-Mu ini merasa diperhatikan, tetapi juga anggota keluarga merasa tidak diabaikan. Itu memang pekerjaan yang sulit, tetapi kalau Tuhan memberi roh dan hikmat-Mu, mereka pasti melakukannya dengan baik dan benar. Apalagi sebagian besar dari para pelayan ini adalah anggota kepolisian, yang mereka juga dituntut untuk melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai anggota kepolisian dengan sungguh, dengan disiplin. Tidak gampang, tetapi sekali lagi beri kepada mereka Roh Kudus, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh warga jemaat, selain sebagai anggota Polri, tetapi juga sebagai para pekerja medis, para guru, para dosen, para juru rawat, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan sebagai pegawai sipil, pegawai swasta, pengusaha, orang-orang yang berjualan di rumah, di jalan-jalan, dan pekerjaan-pekerjaan apapun juga. Biarlah Tuhan memberkati sebagai cara untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang dilakukan, sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan rezeki yang Tuhan siapkan. Tuhan, doa kami bagi Kapolri, doa kami bagi Kapolda Maluku, Wakapolda, Irwasda, para pejabat utama, para Kapolres, khususnya Kapolresta Ambon dan jajaran beserta seluruh anggota Polri dan PNS Polda Maluku dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan penegakan hukum di tengah-tengah situasi Provinsi Maluku sampai kota, kelurahan, dan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini kiranya berjalan dengan baik. Sebab situasi pandemi ini membuat banyak orang menjadi kehilangan pekerjaan. Dan karena itu banyak orang seringkali mudah marah dan mengambil tindakan-tindakan melanggar hukum. Dan karena itu Tuhan, berilah kemampuan kepada semua jajaran kepolisian ini supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan disiplin, dengan rasa takut Tuhan, dan semuanya didasarkan pada cinta kasih. Tuhan, doa kami secara khusus dan terutama kepada para dokter, para medis, para relawan yang bekerja untuk membantu anggota masyarakat yang sudah tertular virus corona. Banyak di antara mereka yang sudah menjadi korban. Banyak tenaga medis yang kehilangan nyawa karena pekerjaan ini. Tuhan, doa kami, harapan kami, Tuhan melindungi mereka. Terutama rumah-rumah sakit yang menjadi rujukan untuk menerima pasien virus corona. Tuhan, lindungilah mereka. Karena pakaian lengkap tidak menjamin mereka bebas dari virus. Kami mohon, satu cara yang Tuhan pakai adalah mengasihi, mencintai. Karena itu kami mohon, kasih dan cinta-Mu itu menaungi, melindungi para medis, supaya mereka bisa melayani umat-Mu yang tertular. Tuhan memberkati pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, khususnya kota Ambon, dan
mereka yang bersedia sebagai relawan untuk mengatasi, berpikir secara serius untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona di kota ini, di provinsi ini, di negeri ini, di republik ini. Karena banyak provinsi, banyak kabupaten, banyak kelurahan yang sudah masuk kategori merah. Tuhan, kami memang hidup di dalam situasi ketidakpastian. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kami percaya sebuah kepastian adalah kasih, cinta yang Tuhan beri. Cinta kasih Tuhan itu yang kami hidupi. Dan cinta kasih Tuhan itu yang juga menaungi hidup dan masa depan anak-anak kekasih kami. Supaya mereka belajar di rumah, aktivitas terbatas. Tetapi kasih Kristus itu yang mendorong, yang memotivasi mereka untuk belajar dengan giat demi masa depan yang lebih baik. Kami mohon supaya Tuhan memberi sukacita bagi kami ketika kami beribadah kepada Tuhan di hari ini. Supaya sukacita itu kami bawa memasuki hidup di minggu yang baru. Pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami. Supaya kami memasuki hidup di minggu yang baru. Dengan selalu bersyukur, sebab sebagaimana Tuhan menuntun, menjaga, merawat, memulihkan hidup kami di minggu yang lalu, maka kami selalu bersyukur, dan rasa syukur itu kami akan melangkah memasuki hidup di usbu yang baru. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan selamanya. Dan pada akhirnya kami akan berdoa sesuai doa yang Tuhan ajarkan bagi para murid dan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua berdiri dan kita sama-sama melakukan 2 Sahabat Lama 96 ayat 1 dan 2. Di dalam
Jemaat, kita terpanggil untuk memelihara keutuhan dan kekudusan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing, bahkan persekutuan jemaat ini. Sebab itu marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam saling peduli seorang akan lainnya. Serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang dan peliharalah ciptaan Tuhan di sekeliling kita. Maka terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, selamat menikmati sukacita dan cinta kasih Kristus di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.